Assalamualaikum. Hai semuanya, kembali lagi di kelas Bu Enda. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi pada wanita. Video ini merupakan video part 2 dari video pembelajaran yang sebelumnya. Oke, pertama-tama kita flashback dulu ya, apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi sendiri adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Arti lain juga menyebutkan bahwa kesehatan reproduksi itu adalah tidak hanya terbebas pada penyakit, tapi juga bagaimana seseorang tersebut dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan baik sebelum dan sesudah menikah. Oke, dari situ tadi kita tahu ya bahwa kesehatan reproduksi itu adalah hal yang menyeluruh baik secara fisik, mental, sosial. Jadi sangat banyak hal yang mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita. Apa aja sih faktor-faktornya? Oke, let's check it out. Yang pertama, itu ada faktor demografis dan ekonomis. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. So, tentunya itu apa sih variabelnya? Yang pertama adalah kemiskinan. Kenapa kemiskinan itu mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita? Tentu saja karena wanita dengan kondisi ekonomi yang miskin, dia akan menjadikan kesehatan reproduksi itu perhatian yang kesekian. Padahal sesungguhnya wanita yang sehat itu akan mampu hidup dengan baik dan berkualitas. Seperti itu. Yang kedua adalah tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan seorang wanita itu sangat mempengaruhi akses terhadap pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Baik itu tingkat pendidikan yang diambil secara formal maupun non-formal. Oke. Yang ketiga adalah ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi. Hal ini berkaitan erat dengan tingkat pendidikan ya teman. Kenapa? Karena tingkat pendidikan yang rendah tadi kan memungkinkan seseorang untuk kurang dalam mendapatkan akses pengetahuan. Karena pengetahuan yang rendah tadi, otomatis dia tidak akan bisa mengikuti atau memberikan kebutuhan seksual sesuai dengan tempatnya. Jadi contohnya misalnya dia tidak tahu kalau usia remaja di usia 14 tahun katakanlah dia belum sehat secara reproduksi. Oh, mohon maaf, maksudnya belum matang secara reproduksi. Tapi karena hal-hal yang lain, karena adanya rangsangan seksual dan lain-lain, dia sudah mulai melakukan kegiatan seksual sehingga nantinya dia akan berisiko mengalami gangguan reproduksi ke depan seperti kanker serviks. Karena perlu diketahui salah satu faktor resiko terjadinya kanker serviks adalah hubungan seksual di usia dini. Oke, next adalah usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, dan usia pertama hamil. Hal ini seperti yang sebelumnya saya sampaikan, karena ketiga hal ini bila dilaksanakan atau dilakukan secara dini atau di bawah usia, itu akan meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Yang kedua tadi adalah faktor demografi. Kenapa faktor demografi itu mempengaruhi? Pastinya karena demografi itu adalah seperti kondisi lingkungan sekitar. Misalnya kalau kamu berada di daerah pegunungan atau puncak pegunungan ya, kamu akan sulit untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Oke, daripada dengan orang wanita yang ada di kota seperti itu. Yang kedua adalah rasio remaja tidak sekolah. Jadi jumlah remaja yang tidak di sekolah di situ akan meningkatkan terjadinya pernikahan di bawah usia, meningkatkan terjadinya usia menikah yang muda, kemudian usia kehamilan yang muda. Ketiga hal yang tersebut itu akan meningkatkan terjadinya masalah kesehatan reproduksi.
Yang ketiga ada lokasi atau tempat tinggal yang terpencil seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau tinggalnya di gunung otomatis susah lah untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan apalagi dibanding dengan yang di tengah kota. Selanjutnya yang kedua adalah faktor budaya dan lingkungan. Faktor budaya dan lingkungan ini memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap kesehatan reproduksi wanita. Karena apa? Yang pertama, kepercayaan banyak anak, banyak rezeki contohnya. Orang yang berpikir banyak anak, banyak rezeki dan tidak mempertimbangkan jarak kelahiran ataupun jumlah anak itu akan meningkatkan resiko terjadinya perdarahan dan lain-lain. Kenapa? Misalnya nih, kalau jaraknya kurang dari 2 tahun, otomatis kondisi rahimnya belum sembuh secara 100%. Jarak terlalu dekat, akhirnya kemungkinan terjadinya pendarahan itu meningkat. Yang kedua, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain. Hal ini karena budaya ya membahas tentang seks dan seksual itu tabu ya. Jadi remaja ini tidak bisa mendapatkan informasi yang tepat. Maka gunanya kita sebagai bidan itu harus bisa memberikan edukasi dan juga memberikan pendampingan, informasi-informasi tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga adalah pandangan agama, yang keempat status perempuan atau ketidaksetaraan gender. Ini adalah salah satu penting ya kalau ketidaksetaraan gender ini karena sampai saat ini perempuan itu berada subordinasi di bawah laki-laki atau satu garis di bawah laki-laki. Seperti itu. Sehingga membuat akses terhadap perhatian dan pelayanan kesehatan reproduksi itu sangat rendah kepada perempuan. Yang kelima adalah lingkungan tempat tinggal dan cara bersosialisasi. Ya, tentu karena lingkungan tempat tinggal yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, fasilitas reproduksi, kemudian dukungan dari lingkungan dan yang lainnya. Persepsi masyarakat tentang fungsi, hak, dan tanggung jawab reproduksi individu. Di sini ini persepsi di sini dalam artian berkaitan erat ya dengan ketidaksetaraan gender. Jadi kebanyakan di suatu masyarakat itu masih menggunakan sistem wanita itu harus mengikuti suami untuk dalam memutuskan jumlah anak dan lain-lain. Selanjutnya adalah dukungan dan komitmen politik. Faktor ketiga yang mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita adalah faktor psikologis. Apa saja sih faktor psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi seorang wanita? Coba bayangkan. Kesehatan reproduksi itu sangat banyak tadi dipengaruhi ya. Yang pertama adalah rasa rendah diri atau low self-esteem. Kondisi ini adalah pada perempuan-perempuan yang merasa rendah diri sehingga dia tidak bisa melakukan eksistensi dalam bentuk kemandirian atau independensi untuk memutuskan tentang fungsi dan sistem reproduksinya. Yang kedua adalah tekanan teman sebaya. Tekanan teman sebaya di sini kenapa dapat mengurangi kesehatan reproduksi? Karena biasanya peer group ini yang membuat mereka itu bisa melakukan hal-hal yang di luar kapasitas ya, atau di luar usianya mereka maksudnya. Contohnya teman sebaya sudah banyak nih yang pacaran misalnya gitu. Kamu itu udah seusia segini nggak punya pacar, jomblo, gini-gini. Nah itu akhirnya mereka melakukan gimana caranya biar bisa dapat pasangan. Padahal sesungguhnya kalau mendapatkan pasangan itu di usia muda akan sangat mengkhawatirkan dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Sehingga bentuk aktivitas seksualnya juga macam-macam. Mulai dari yang biasa sampai dengan yang ekstrim. Karena mereka mempertahankan untuk tetap eksis dengan memiliki pacar dan sebagainya. Jadi nggak mau ditinggal pacar, dia mau untuk dilakukan hal-hal yang tidak baik atau tidak senonoh, seperti itu. Selanjutnya adalah tindak kekerasan di rumah atau lingkungan terdekat.
Selanjutnya, dampak adanya keretakan orang tua dan remaja. Sepertinya anak-anak yang broken home itu meningkat masalah kesehatan reproduksinya. Seperti dia akan mencari sosok kenyamanan di luar lain, padahal dia masih usianya muda, dia masih kadang tidak matang secara psikologis, akhirnya mudah untuk dibohongi dengan orang di luar sana, apalagi bila bertemu dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Yang selanjutnya, depresi karena ketidakseimbangan hormonal. Hal ini lebih ke masalah fisiologis tubuh. Kemudian yang selanjutnya, rasa tidak berharga terhadap pria yang membeli kebebasan secara materi. Hal ini biasanya terjadi pada yang perjodohan ya. Mungkin orang tuanya menjodohkan dengan ini biar memperbaiki ekonomi dan lain-lainnya. Di situ dia merasa sang laki-laki ini tidak memperlakukan dengan baik, sehingga secara psikologis dia juga tidak memperhatikan kesehatan reproduksinya. Jangankan kesehatan reproduksinya, kesehatannya dia sendiri pun juga akan menjadi perhatian yang ke nomor sekian. Selanjutnya adalah faktor biologis. Faktor biologis ini memang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Karena apa? Seseorang yang lahir dengan ketidaksempurnaan organ reproduksi atau cacat sejak lahir, itu membuat proses fungsinya organ reproduksi itu mengalami masalah. Selanjutnya adalah cacat pada saluran reproduksi setelah mengalami penyakit menular seksual. Jadi setelah seseorang mengalami penyakit pada organ seksualnya, dia akan mengalami kecacatan yang membuat dia tidak bisa maksimum secara fungsinya. Contohnya adalah pada infeksi radang panggul yang kemungkinan akan menyebar ke atas sehingga memaksa dilakukannya pengangkatan rahim yang membuat dia harus kehilangan rahimnya sehingga fungsi untuk reproduksi yaitu hamil dia tidak bisa. Selanjutnya adalah keadaan gizi buruk dan kronis atau anemia. Iya, nutrisi sangat erat kaitannya dengan kesehatan, baik itu kesehatan secara umum ataupun kesehatan reproduksi. Karena apa? Tubuh itu membutuhkan nutrisi untuk mengganti sel-sel jaringan yang rusak. Kalau seseorang tersebut kekurangan, otomatis sel-sel jaringan tidak akan bisa beregenerasi dengan baik. Ada juga karena anemia. Anemia ini adalah kekurangan darah ya. Bila seseorang kekurangan darah, akhirnya dia kekurangan hemoglobin dalam darah, itu akan menyebabkan tingkat mortalitas dan morbiditas itu tinggi, khususnya pada ibu hamil dan ibu bersalin. Karena apa? Pada ibu hamil yang mengalami anemia, itu akan cenderung mudah untuk mengalami kekurangan energi kronik. Kemudian, kalau pada ibu bersalin dengan anemia akan meningkatkan terjadinya resiko perdarahan seperti itu. Radang panggul ya, dan penyakit ganas pada alat reproduksi. Ini selanjutnya kita akan bahas apa saja sih pelayanan-pelayanan kesehatan reproduksi pada wanita yang ada di Indonesia. Kita harus tahu ya sebagai perempuan. Tidak menutup kemungkinan meskipun ini adalah video pembelajaran untuk ibu-ibu calon bidan, tapi ini juga wanita di luar sana karena apabila ada keluhan, kamu akan tahu, oh saya seperti ini, saya usia saya seperti ini, saya mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang seperti ini. Karena apa? Wanita itu sebenarnya adalah makhluk yang mulia yang harus diperhatikan baik dari fase konsepsi sampai lansia. Oke, apa aja sih? So, yang pertama itu adalah kita bahas dulu ya. Prinsipnya, pelayanan Cashpro itu adalah menggunakan pendekatan siklus kehidupan wanita. Yang dijelaskan di video part pertama, itu kan ada fase-fase kehidupan wanita. Mulai dari janin sampai dengan lansia. Dan pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia sendiri itu dilakukan sejak janin sampai dengan liang kubur. Bayangkan, mulai dari
di dalam perut sampai di dalam perut juga. Perut loh, kok sama-sama perut? Iya, yang satu di perut ibu, yang satu di perut bumi, seperti itu. Jadi from womb to tomb. Oke, next, yaitu pelayanan kesehatan reproduksi menggunakan life cycle approach, karena pada masa anak-anak itu akan sangat mempengaruhi kesehatan reproduksi di usia lanjut, seperti itu. Di Indonesia, sebenarnya pelayanan kesehatan yang sudah ada pelayanan dalam dua bentuk, yaitu pelayanan kesehatan reproduksi esensial atau dasar, dan juga pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Namun karena dirasa itu kurang untuk bisa menjangkau karena banyaknya hal yang perlu diperhatikan pada perempuan atau wanita, sehingga pemerintah menggunakan prinsip PKRT, yaitu pelayanan kesehatan reproduksi terpadu. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah apa saja sih program pelayanan Kespro itu, pada siapa saja sih? Jadi di Indonesia itu ada pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan keluarga berencana, pelayanan kesehatan reproduksi remaja, pelayanan kesehatan pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual, termasuk HIV dan AIDS. Ya, dan selanjutnya adalah pelayanan kesehatan reproduksi pada lanjut usia. Dan yang terakhir adalah pelayanan kesehatan reproduksi khususnya pada masalah deteksi dini kanker. Kanker leher rahim, kanker payudara, infertilitas, dan sebagainya. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Jadi, selanjutnya adalah pelayanan Kespro pada fase konsepsi. Fase konsepsi ini seperti yang disampaikan kemarin ya, di video part pertama, yaitu mulai dari bertemunya sel telur dan ovum, sel telur dan sperma sampai siap untuk dilahirkan. Oke. Yang pertama adalah pelayanan ANC yang bertujuan agar janin aman dan sehat. ANC itu adalah antenatal care atau pelayanan kehamilan. Yang kedua ada pelayanan persalinan dan nifas agar aman dan janin lahir dengan selamat. Yang ketiga adalah pelayanan bayi baru lahir yang aman. Sementara pelayanan Kespro pada fase bayi dan anak, itu yang pertama adalah pemberian ASI eksklusif, pemberian makanan bergizi seimbang, MTBS atau manajemen terpadu balita sakit, yang keempat MTBM atau manajemen terpadu balita muda, yang kelima pencegahan dan penanggulangan kekerasan pada anak. Dan yang keenam, kesetaraan pendidikan antara wanita dan laki-laki sejak dini. Dan bisa dilihat dari sini bisa kita lihat bahwa persiapan untuk kesehatan reproduksi itu bahkan dari pemberian ASI eksklusif. Karena pemberian ASI eksklusif itu adalah hak anak. Anak yang sehat tentu juga akan memberikan kontribusi terhadap kesehatan reproduksinya, pertumbuhan dan perkembangan anak. Kemudian pelayanan kesehatan reproduksi pada fase remaja, yaitu pemberian gizi seimbang, kemudian ada informasi kesehatan reproduksi yang adekuat. Ini sangat penting ya, harus digarisbawahi. Informasi kesehatan reproduksi yang adekuat pada remaja ini perlu untuk ditekankan. Karena apa? Saat ini Indonesia sedang mengalami bonus demografi sehingga usia reproduktifnya tinggi. Nah, usia reproduktif untuk mendapatkan generasi reproduktif yang baik itu remajanya harus kita pegang. Karena remaja ini yang bisa diberikan penyuluhan dua arah, karena di masa ini mereka juga sedang untuk mencari tahu tentang reproduksi sendiri. Bahkan secara seksual dia sudah tumbuh rasa seksualnya, tertarik kepada orang lain. Yang ketiga adalah pencegahan kekerasan seksual. Yang keempat, pencegahan pelecehan seksual pada remaja. Yang kelima, mencegah penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, perkawinan dengan usia wajar.
peningkatan penghargaan diri, peningkatan pertahanan terhadap godaan dan ancaman dalam bentuk pemberian kemampuan atau pelatihan kepada remaja. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan reproduksi pada fase subur. Fase usia subur ini fase reproduktif ya, di mana dia hamil, melahirkan, nifas, kemudian sampai dia mengatur jarak kehamilan selanjutnya, mengatur jumlah anak, itu adalah pada fase usia subur. Yang pertama yang kita berikan adalah pemeliharaan kehamilan dan pertolongan persalinan yang aman untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu. Yang kedua, pencegahan kecacatan dan kematian pada ibu. Yang ketiga, penggunaan kontrasepsi untuk mengatur jarak kelahiran dan jumlah kehamilan. Yang keempat, pencegahan terhadap PMS, HIV, dan AIDS. Yang kelima, pencegahan masalah aborsi. Aborsi ini pada ibu usia subur juga cukup perlu diperhatikan karena banyak yang melakukan aborsi apabila usianya udah tua, hamil, ada malu, ada dan lain-lain. Jadi harus tetap diperhatikan. Tidak hanya remaja ya yang beresiko mengalami aborsi. Deteksi dini penyakit ganas ya. Perlu diketahui pada wanita usia subur sering dilakukan deteksi dan screening untuk kanker serviks dan kanker payudara. Untuk ke depan next mungkin akan kita bahas ya tentang deteksi dini penyakit ganas pada wanita. Yang terakhir, pencegahan dan manajemen infertilitas. Ini khususnya untuk pasangan atau ibu usia reproduktif yang ingin mendapatkan anak. Yang terakhir adalah pelayanan kesehatan reproduksi pada usia lanjut. Usia lanjut atau lansia ini perlu mendapat perhatian tentang kesehatan reproduksinya. Kenapa? Karena pada masa ini ibu wanita mengalami menopause yang perlu didampingi agar tetap sehat dan produktif. Yang kedua adalah perhatian terhadap penyakit degeneratif pada usia lansia. Penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi itu sangat menghantui dan itu akan mempengaruhi kesehatan reproduksi juga. So, perhatian terhadap usia lanjut itu masih perlu untuk dilakukan dan sangat perlu. Sampai sekarang ada posyandu lansia ya. Yang ketiga adalah deteksi dini penyakit ganas. Dan sampailah di akhir slide. Oke, terima kasih ya untuk perhatiannya pada video pembelajaran kali ini. Saya sangat berharap semoga video ini dapat bermanfaat. Sharing for caring. Jadi saya berbagi bertujuan untuk peduli terhadap semuanya, terhadap wanita khususnya, agar tetap selalu menjaga kesehatannya, karena wanita yang sehat dan bahagia itu akan menjadi kunci dari keberhasilan suatu keluarga, bahkan negara. Oke, terima kasih. Ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta share ya kalau merasa ini perlu untuk adikmu, untuk saudaramu, untuk tante, untuk nenek, untuk semuanya. Karena jangan lupa wanita itu sehat, harus sehat dan bahagia.